Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, terpelihara, aman dalam perlindungan Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini boleh ada sebagaimana kita ada, hanya semata-mata oleh anugerah Tuhan saja. Kita ambil sikap doa dan kita sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini sungguh hari yang luar biasa. Hari di mana kami boleh bertemu dengan saudara seiman kami. Meskipun tetap harus dengan protokol kesehatan. Dan kami merasa memang tidak sehangat ketika kami tidak harus melakukan protokol kesehatan. Tetapi kami percaya bahwa kehangatan kasih Kristus ada di dalam hati setiap kami, melingkupi setiap kami, dan tetap meneguhkan hati kami untuk berdoa satu dengan yang lain, menyokong, mendukung di dalam doa semua saudara-saudara kami yang seiman di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pertemuan ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan yang telah Engkau percayakan. Kami mengucap syukur juga untuk firman Tuhan yang nanti akan dibentangkan. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk negara kami. Kami mengucap syukur untuk pemerintah bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami masih boleh menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, karena Kau kudus adanya. Dan tanpa kekudusan kami tidak akan dapat melihat Engkau, tidak akan dapat merasakan kehadiran-Mu, tidak akan dapat menemui Engkau. Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan kami. Lidah, bibir, hati maupun pikiran kami, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Saya mengajak kita semua untuk menghampiri tahta kekudusan Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Syukur Tuhan. Dengan darah anak domba.
kekudusannya. Kami bersyukur Yesus, Tuhan. Syukur Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang kudus, mau menemui kami orang yang berdosa ini, mau menjadi serupa dengan kami untuk menebus hidup kami, mengangkat kami dari ketidaklayakan untuk dapat menikmati kebersamaan dengan Allah yang kudus. Sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan. Tahirkanlah hati kami yang penuh dengan rasa penyesalan, penuh dengan rasa kekecewaan, penuh dengan rasa ketakutan, penuh dengan rasa kekhawatiran. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, supaya kami menjadi percaya bahwa oleh darah-Mu kami diselamatkan, oleh darah-Mu kami ditebus, oleh darah-Mu kami dilayakkan untuk memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan ibadah ini. Biarlah pertemuan ibadah ini memberikan pembaharuan dalam hati kami, memberikan sukacita. Terlebih lagi, biarlah ibadah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan bukan selama 1 jam 2 jam, tetapi dalam sepanjang hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, boleh kita saling melambaikan tangan, melihat meskipun tidak bisa berjabat tangan maupun memberi senyum ya, tetapi biarlah sukacita kita meluap sampai terlihat gitu ya kepada orang lain. Kita akan memujikan sebuah pujian yang mengingatkan kita bahwa kita adalah anak Allah, bahwa karena kita anak Allah selalu ada hari esok buat kita. Amin. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Katakan anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan. Amin. Menyucikan. Bahkan mati. Tebus dosaku.
Biarlah pujian yang penuh kuasa ini menguatkan hati kita, bahwa karena Dia hiduplah gak ada alasan buat kita cemas, buat kita gentar untuk menghadapi hari esok. Meskipun memang belum tentu dan belum pasti, tetapi di dalam Tuhan ada kekuatan untuk berpegang. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima sabda kebenaran Allah yang hidup. Kita akan menguatkan hati kita, mempercayai bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Seorang Bapa di dalam dunia pun akan bekerja sedemikian keras untuk memberikan roti yang diminta anak-anaknya, dan tidak pernah memberikan batu sebagai gantinya. Apakah lagi Tuhan, Bapa yang mengasihi kita lebih dari Bapa kita yang di dunia. Dia mengerti betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin pun terkadang keinginan kita tidak diberikannya, tetapi itu untuk memberikan apa yang kita butuhkan, dan bukan semata-mata apa yang kita inginkan. Mungkin Dia tidak memberikan semua hal yang baik bagi kita, tetapi Dia sedang merancangkan yang terbaik buat kita. Amin. Karena Dia segalanya bagi kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Tidak tergantikan kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Kita akan pujikan sebuah pujian yang mengingatkan kasih Bapa kepada kita semua. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu. Amin Tuhan. Sungguh indah bagi kami Tuhan. Amin Yesus. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Panggil Dia Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
saja. Mari pandang Tuhan saja. Mari andalkan Dia saja. Mari harapkan Dia saja. Mari berseru hanya kepadanya saja. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang senantiasa Engkau selalu campur tangan di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Engkau selalu memberi penghiburan kepada kami. Meskipun keadaan seperti sekarang ini, Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, orang yang sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Setiap janji-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah dusta. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus melawat kami semua, ya Allah. Tuhan mempekakan setiap telinga kami, membukakan setiap hati kami untuk sungguh-sungguh Tuhan kami merespon firman-Mu. Karena firman-Mu lah Tuhan jalan kehidupan dan kebenaran bagi kami orang yang mengenal kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kalau ada kuasa-kuasa iblis mengganggu hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan Engkau nyala dari ruangan ini. Biarlah kuasa-Mu menguasai kami semua ya Allah. Sehingga tidak sia-sia kami beribadah kepada-Mu. Kami memperolehkan berkat yang kuat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Dalam keadaan seperti ini kita boleh tetap ada sebagaimana kita ada. Ini semua oleh karena Tuhan, kebaikan Tuhan, hari lewat hari, Dia menyertai kita. Sehingga saat ini, kita boleh ada bersama-sama, ya beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di Hosea, ya. Hosea pasal 6 ayat 3a. Ya. Haleluya.
Hosea pasal 6 ayatnya yang 3a. Ya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita diajak, marilah, ya, jangan setengah-setengah, ya, jangan asal-asal, ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengapa sampai sedemikian rupa ini firman Tuhan mengajak kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Karena Tuhan ada janji. Janji kepada kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada janji Tuhan kepada saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ya, kita manusia banyak kelemahan dan kekurangan, tidak keberdayaan, tidak mempunyai kekuatan. Tanpa kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya, janji apa sih yang Tuhan berikan kepada kita di seperti masa-masa seperti ini, yang membuat kita lemah, letih, lesu? Janji apa sih? Ya, kalau kita baca di B-nya, ya, Hosea pasal 6 di B-nya. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, mengenal Tuhan, Ia pasti muncul seperti fajar. Iya, Tuhan akan muncul seperti fajar kepada orang yang mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti fajar. Ya, untuk memberi semangat kepada kita di masa-masa seperti ini. Ya. Dan selanjutnya Tuhan berkata, Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Ya. Ia akan datang kepada kita seperti hujan untuk memberi kesuburan, untuk memberi pertumbuhan kepada kita, supaya kita tidak layu, supaya kita tidak letih, supaya kita subur, bertumbuh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah rahasianya, supaya kita hidup subur, tumbuh. Maka dikatakan, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, yang memberi kesuburan, yang memberi pertumbuhan. Ya, Ia datang seperti itu. Puji Tuhan, ini janji Tuhan gak pernah bohong. Tuhan tidak pernah bohong seperti manusia. Ntar kita baca. Benar. Tuhan gak bohong. Dan selanjutnya apa dia kata? Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang mengairi bumi. Yang mengairi pribadi saudara, pribadi saya. Untuk subur, untuk bertumbuh. Ya. Ini janji Tuhan. Ya, maka Tuhan minta, mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asal mengenal. Banyak orang mengenal Tuhan, banyak sekali, tapi adakah kesungguh-sungguhan? Ya, kalau ada kesungguh-sungguhan, pastilah, ya, kita menerima kesuburan seperti firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, aduh, saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa, saya bingung. Saya bertanya,
selalu ada di kaki Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan nggak tunjukin, saya nggak tahu, saya bingung. Terus menerus nggak ada udah-udahannya tuh saya sama Tuhan. Haleluya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan jawab, inilah yang ditunjukkan kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang diberitakan kepada saya untuk kita semua jemaat Tuhan. Ini firman Tuhan. Jadi ada janji Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah bohong. Ya, Tuhan tidak pernah dusta. Ya, kita lihat buktinya dia tidak pernah dusta. Kita buka ya Bilangan pasal 23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ya. Manusia banyak yang berdusta, tapi Allah tidak pernah berdusta. Ya. Ini firman Allah. Allah tidak pernah berdusta. Janjinya buat saudara dan saya, buat gereja Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal kepada Tuhan. Kita di ayat selanjutnya berkata, saya ulangin dari awal, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya? Kalimat, masakan kalau Allah berfirman tidak melakukannya? Dia berfirman untuk berjanji, dia melakukan janjinya. Ini Tuhan, janji Tuhan. Di selanjutnya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Setiap Allah berbicara, ditepatinya lah kepada kita semua yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Allah nggak pernah dusta. Ya, Allah tidak pernah dusta. Seperti manusia suka berdusta, Allah tidak pernah bohong seperti manusia yang suka bohong. Kalau dia janji, dia tepati janjinya. Ya, ini firman Tuhan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Ya. Jadi intinya, ya, marilah kita semua sungguh-sungguh, jangan asal-asal, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau sungguh-sungguh kita akan menerima janji Tuhan. Janji yang tidak pernah berdusta, janji yang tidak pernah bohong, janji yang selalu ditepati. Mengenal sungguh-sungguh. Intinya mengenal sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini adalah kunci dari segala kita orang percaya. Apapun yang kita kerjakan kalau dengan sungguh-sungguh, ada keberhasilan. Ada keberhasilan. Ya. Kita sungguh-sungguh bekerja, kita percaya pekerjaan kita berhasil. Kita sungguh-sungguh berusaha, beraktivitas, ya, pastilah kita ada keberhasilan. Jadi sungguh-sungguh ini adalah kunci daripada keberhasilan. Keberhasilan dalam kehidupan kita beraktivitas di dunia ini. Ya. Saudara-saudara, saya dapat melihat ya, dengan kepala mata saya sendiri. Kalau mereka sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh, maka di sini berusaha sungguh-sungguh. Ya. Di gereja kita ada nggak yang sungguh-sungguh berhasil? Ada kan?
Ada. Mungkin saudara bisa tahu siapa? Pendeta Wahyu pasti tahu. Saya tahu. Kontrak sini, kontrak sono. Dagang ini. Loyo. Karena ada usaha mereka sungguh-sungguh. Itu kuncinya berhasil. Siapa tebak? Siapa yang bisa tebak? Ada di tempat kita ini, ada sekarang orangnya. Angkat tangan orangnya yang berhasil. Yang sungguh-sungguh. Yang kontrak sini, kontrak sono. Dan ini akhirnya karena usahanya sungguh-sungguh berhasil. Maaf ya. Boleh nggak saya sebut namanya? Maaf. Siapa tebak? Sebetulnya orangnya tuh ngaku dirinya, tapi dengan rendah hati dia diam. Lebih baik saya kasih tahu aja ya. Saudara Yayang, tanya Pendeta Wahyu. No, kontrak di sono Parung Hijau, di dalam rumahnya jauh, jalannya udah susah. Ke gereja aja TV-nya udah pernah hilang, sepi. Tapi sekarang puji Tuhan yang, ya, itu kesungguhan Bapak Yayang ini. Ya, tanya Pendeta Wahyu, berhasil. Ya. Itu kuncinya sungguh-sungguh. Terlebih kuncinya kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Dia kenal Tuhan, tetapi masalah yang kecil lari. Nggak usah masalah yang besar. Persoalan yang kecil lari. Manusia ini dari masalah, dari sejak lahir sampai kita menembuskan nafas yang terakhir, itu pasti ada. Ya. Itu kita harus berusaha sungguh-sungguh melewatinya. Bukan seperti jalan tol enak. Jalan tol aja ada lubang kadang-kadang. Ya, puji Tuhan. Jadi saya nggak mau perpanjang. Ya, ini firman Tuhan. Intinya sungguh-sungguh. Itu kunci dari keberhasilan orang-orang percaya kepada Tuhan. Satu, sungguh. Dua, Allah tidak pernah berdusta. Apa yang difirmankan dia, apa dikata di sini tadi? Masakan ia berfirman tidak melakukannya? Setiap dia berfirman, Tuhan melakukannya. Bawahnya berkata lagi apa? Atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau dia berbicara, dia menepatinya. Jadi Allah tidak pernah berdusta. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita mau sama-sama berdiri. Ya, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Ya, sebelum itu kita naikkan satu pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Saya minta dengan hormat. Ku tahu tak
tahu Tuhan, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah lawat kami dengan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya bukan satu kebetulan kalau ayat demi ayat ini Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami akan ingat selalu Tuhan. Kami akan mengenal Tuhan dan berusaha lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengenal Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi untuk ikut Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin Bapa. Engkau akan mengairi kami seperti hujan mengairi bumi ya Tuhan. Kami percaya setiap iman-iman yang lemah akan dikuatkan ya Bapa. Pada saat hati kami mau berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, segala hal yang baik luar biasa, segala janji-janji yang indah yang dari Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik bagi kami akan kami nikmati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Lim Yong Tuhan. Berikan tubuh yang sehat, iman yang kuat, berikan hikmat marifat daripada-Mu. Terus Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan di masa tuanya ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu ini. Biarlah setiap kami akan terus ingat mengenal Tuhan dan berusaha lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat indah memberkati saya secara pribadi. Saya percaya firman Tuhan ini pun memberkati kita sekalian. Kita akan memujikan sebuah pujian sebelum kita berdoa syafaat dan juga mendengarkan pengumuman. Sebuah pujian yang mengingatkan kita seperti tanaman yang membutuhkan sinar matahari dan hujan. Demikianlah kita memerlukan Tuhan. Kita akan mengakui bahwa kita memerlukan Tuhan. Karena doa sepanjang, selebar, dan selama apapun, tanpa adanya kebutuhan akan Tuhan, tanpa adanya kesadaran bahwa kita perlu Tuhan, gak akan mengubah apapun. Tetapi doa sependek apapun, sesederhana apapun, jika itu didasarkan dengan pengakuan kita bahwa kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, maka Tuhan akan hadir seperti fajar yang setelahnya datang matahari, seperti hujan di akhir musim, memberi pertumbuhan, memberi kesegaran, memberi jawaban atas setiap doa dan pergumulan kita. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan kasih-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Puji Tuhan kita sudah bisa memuji, menyembah Tuhan di hari ini. Luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, bahkan memberkati kita berusaha lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Maka banyak janji-janji Tuhan yang akan kita alami. Ya, pengumuman untuk minggu depan, perjamuan kudus, ibadah akan diadakan 2 kali Om. Jadi akan diadakan pukul 8 dan pukul 10 ya. Ya, jadi karena minggu depan awal bulan kita akan adakan ibadah 2 kali, yaitu pukul 8 dan pukul 10 pagi. Ya, nanti petugas akan dikirim atau diinformasikan melalui grup WhatsApp. Jadi mohon diingat Ibu Bapak, diingatkan juga teman-teman kita, saudara kita yang mungkin tidak hadir hari ini atau yang belum tahu bahwa minggu depan atau awal bulan kita akan ibadah 2 kali, yaitu pukul 8 pagi dan pukul 10 ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ya, jadi sekali lagi minggu depan ibadah 2 kali pukul 8 dan pukul 10 disertai perjamuan kudus. Ya, lalu pengumuman yang kedua, tetap jaga kesehatan. Ibadah minggu depan mohon cek kesehatan tubuh masing-masing sebelum datang ya. Kalau ada yang demam, pilek, suhunya tinggi, karena nanti dicek juga termometer juga kadang-kadang ada yang pas, ada yang enggak juga gitu ya. Jadi mohon bantuannya Ibu Bapak ya. Kalau memang ada yang kurang enak badan, ibadah di rumah ya, karena nanti juga akan dikirim audionya, jadi nggak perlu download, jadi nggak usah lihat YouTube, dengerin ibadah audionya aja udah bisa, sama aja. Atau kalau mau yang lihat videonya ada di YouTube juga. Jadi tetap kita beribadah sungguh-sungguh di rumah. Minggu depan ibadah 2 kali. Lalu seperti biasa kolekte juga sama, ada kolekte tunai dan kolekte non tunai. Kalau perpuluhan silakan dimasukkan ke bokor atau kantong kolekte. Jadi itu saja. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Tetap berdoa biar kita tetap kuat menghadapi pandemi yang saat ini berat gitu ya. Tapi kita percaya kalau kita bersatu, tetap berdoa, tidak terpecah belah, sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti janji Tuhan akan kita nikmati, kita alami. Tuhan berkati kita semua. Saya serahkan pada Bapak Gembala untuk doa syafaat dan doa penutup. Shalom. Wah, Tuhan memberkati kita semua. Ada kata mengenal. Ada pepatah katakan kalau kita nggak kenal, tidak bisa sayang. Kalau kita kenal, maka timbul sayang. Tapi penekanannya sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sayangnya juga sungguh-sungguh. Kalau Tuhan sayang sama kita, nggak usah minta-minta. Ingat firman Tuhan. Memberikan kekuatan jawaban buat kita semua. Ya. Firman Tuhan itu jawaban. Ya, belajar kita sungguh-sungguh. Dia akan turunkan, dikatakan hujan, fajar. Apa gunanya ada hujan kalau tidak ada fajar? Apa gunanya ada fajar kalau tidak ada hujan? Jadi Tuhan lengkap
untuk memberkati setiap umat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Engkau telah menjawab semua apa yang ada dalam hati kami, apa yang ada dalam pikiran kami, Tuhan. Engkau jawab Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Engkau tanamkan dalam hidup kami firman-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Yang membawa hidup kami penuh dengan kemenangan, penuh dengan kekuatan sekalipun badai, topan, apapun yang boleh mengamuk dalam diri kami. Engkau segala-galanya dalam setiap kehidupan kami, yang kami sangat andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sebab itulah aku serahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau melihat hati yang tertuju kepada Tuhan. Engkau melihat sikap kehidupan kami yang tertuju kepada Bapa di surga. Sebab itulah Tuhan, Engkau senantiasa hadir lewat kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Supaya firman yang penuh dengan kekudusan ini ya Tuhan, boleh senantiasa menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Sehingga hidup kami Tuhan adalah hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat dalam tangan Tuhan. Untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami semua. Kami terus berdoa kepada Tuhan untuk semua umat Tuhan yang Engkau percayakan lewat gereja Betel Injil sepenuh yang ada di Pondok Cabe ini. Engkau lawat setiap rumah mereka, Engkau lawat setiap rumah tangga mereka, Engkau lawat setiap pekerjaan dan usaha pekerjaan mereka. Engkau lawat semua anak-anak kami, baik yang kecil maupun yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, sudah beranak cucu. Tuhan, Engkau lawat, Engkau lindungi, Engkau jaga Tuhan dari segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, supaya hidup kami terpelihara dengan baik karena kemurahan dan kebaikan yang Engkau nyatakan lewat firman yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Baik saudara-saudara kami yang di tempat ini maupun yang beribadah di rumah, Tuhan, Engkau lawat semua dengan kuasa perlindungan Tuhan yang baik. Berikan makanan rezeki yang cukup. Jauhkan hal yang jahat, teristimewa wabah penyakit yang sangat menakutkan ini Tuhan. Namun kami percayakan kehidupan kami dan keluarga kami, semua kami ke dalam tangan Tuhan yang baik. Tuhan, tidak lupa kami bawa bangsa dan negeri ini, pemerintahan kami dari presiden, wakil presiden, seluruh aparatur negara yang Kau percayakan untuk memimpin negeri ini ya Tuhan. Kau berikan kekuatan, berikan hikmat, akal budi, berikan senantiasa kemampuan untuk mengatasi semua persoalan hidup ini. Supaya bangsa dan negeri ini tidak akan dapat terlepas daripada kasih kemurahan Tuhan dan kebaikan Engkau yang boleh menyertai dari negeri dan bangsa kami. Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh pemberontak, pengacau, Tuhan halau semua. Lindungi bangsa dan negeri ini dengan kuasa perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih banyak Bapak. Tidak lupa kami bawa para dokter, para medis, para orang-orang yang senantiasa Tuhan mempersembahkan dirinya untuk Tuhan melawat negeri ini. Supaya negeri ini diberikan kekuatan kesehatan. Supaya bangsa dan negeri ini boleh dapat melihat kemurahan kebaikan Tuhan menyertai bagi negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami beruntuk para hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja, guru sekaligus semua kami yang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau sudah menyediakan berkat-Nya dalam kehidupan mereka. Hingga berkat itu boleh senantiasa ada dalam setiap rumah tangga mereka. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini untuk pulang ke masing-masing rumah. Tuhan hentar, pimpin, tibakan dalam rumah tangga kami dengan damai dan sukacita yang datang dari Bapa Surgawi. Esok depan Tuhan kami akan mengadakan perjamuan kudus. Tolong Tuhan pimpin dan urapi semua para hamba Tuhan yang mempersiapkan pelayanan perjamuan kudus. Supaya di dalamnya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan dalam setiap hidup kami. Inilah doa yang kami persembahkan hanya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah mata rohani saudara untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang di rumah. Kiranya Tuhan curahkan berkat-Mu, kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi, damai, sukacita lewat Roh Kudus, kasih persekutuan roh boleh menyertai kami semua mulai pagi hari ini
sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami tutup ibadah ini. Kini akan Bapak, terima kasih.